Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat semua, baik itu pengelola mall, apartemen, office tower, hotel, rumah sakit, sekolah, komersial area, dan retail di seluruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih telah join di acara Meet Up Mall Series pada malam hari ini. Tentunya dengan topik apakah benar ekonomi kita lagi slow down. Kemudian di sesi ini tentu karena majority di mall dan high-rise building, tentunya topik khususnya adalah menyongsong puncak belanja akhir tahun 2023 dan persiapan pemilu 2024. Setelah pekan lalu kita berbicara atau berdiskusi tentang Renstra, rencana strategis. Jadi di beberapa industri itu sudah dilakukan. Dan di industri mall ini saya mengawali untuk di mall dan high-rise building itu membuat Renstra. Kalau saya review pendekatan Renstra ini adalah suatu perencanaan 5 tahunan, di mana ekosistem kita itu harus ada step-stepnya gitu, di mana benturan-benturan di beberapa daerah yang sudah crowded banget gitu kan, terhadap investasi tentunya, sehingga memudahkan teman-teman untuk membuat suatu guideline ya, guideline di mana setiap perencanaan-perencanaan itu kita tidak disorientasi goalnya gitu. Jadi kita bisa menentukan arahnya itu dengan lebih presisi. Itu gunanya Renstra. Gitu. Tentu ini satu hal yang tidak lumrah gitu waktu kita cetuskan Renstra ini, di mana tidak hanya di industri mall dan high-rise building, ternyata Renstra ini juga harus diikuti oleh industri-industri lainnya gitu. Sehingga konsep dasar dari mall itu sendiri yang kita sederhanakan menjadi okupansi, traffic, income, itu menjadi satu kesatuan di mana kemampuan beradaptasi itu melibatkan semua pihak. Dalam hal ini tentunya ada regulator, ada ownership, ada stakeholder, ada pengelola, ada tim komersial, ada tim markom, casual leasing, dan tentunya adalah ekosistem retail. Ya. Ini slide-nya udah ditampilkan ya. Tapi sebelum ini izinkan saya minta waktu sejenak kepada rekan-rekan semua untuk berdoa, menundukkan kepala, khususnya mudah-mudahan sahabat-sahabat, saudara kita di belahan dunia, di Palestina, baik di tempat-tempat yang lainnya, diberikan kemudahan-kemudahan dan diberikan kedamaian. Izin teman-teman, kita berdoa sejenak untuk kedamaian di muka bumi ini. Berdoa dipersilakan. Baik, dapat diakhiri. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Di sesi ini, saya akan banyak point of view dari sisi teknologi. Ya, kenapa? Karena kita akan benchmark roadmap-nya itu dengan roadmap teknologi yang mudah diadaptasi. Kalau dulu terkenal dengan pasar konven, pasar atau sampai sekarang masih ini pasar offline ya.
sekali lagi saya sampaikan, DNA mall itu adalah offline gitu. Apa yang terjadi ketika posisi mall dan retail saat ini kondisinya adalah kita sudah melewati grafik atau masa yang paling buruk atau paling jelek. Jadi semangat optimisme, semangat breakthrough, ya terobosan, menciptakan terobosan-terobosan baru itu mindsetnya benar-benar harus kita pegang, kita miliki. Kita harus menjadi agen perubahan, kita harus menjadi agen optimisme ke seluruh stakeholder. Ada ide-ide baru yang harus dieksekusi. Kita menjadi penyemangat tim kita memberikan sesuatu kabar baik, realisasi yang baik, proses eksekusi yang baik, yang ujung-ujungnya adalah entitas kita mempunyai value lebih, nilai lebih. Entitas kita mempunyai kemampuan untuk mengenerate profit. Entitas kita mempunyai kemampuan untuk bertumbuh. Sehingga apa? Sehingga keseluruhan rangkaian itu menjadikan korporasi ini menjadi investable company. Kalau masing-masing entitas ini kita mempunyai spirit untuk menaikkan value, ya, jadi harus ada nilai tambahnya. Apalagi di proyek kita. Itu diawali dari apa? Dari kita berkemampuan untuk memantaskan diri, kita harus mempunyai nilai lebih dari yang lain untuk mendeliver, untuk mengeksekusi ide-ide itunya. Jadi poinnya adalah nanti implementasinya bisa berbagai macam ya. Poinnya adalah valuable, ya, kemudian profitable, selanjutnya adalah growth. Jadi profit saja itu nggak cukup, harus ada pertumbuhan. Kemudian selanjutnya ini yang akan membuat seluruh rangkaian ini menjadi investable. Kalau rangkaiannya menjadi investable, maka seluruh stakeholder akan ngantri invest di proyek kita, baik itu konstruksinya, kemudian refurbishnya, kemudian okupansinya jadi tumbuh gitu kan, nggak ada lagi area-area yang cukup besar kosongnya. Ini akan menciptakan tentunya gairah untuk bertumbuh tadi. Nah, kondisi mall dan retail ini ada dua komponen, teman-teman, saat ini, yaitu berkaitan dengan teknologi dan finance. Nah, saya coba melihat perkembangan O2O market ya, online to offline, baik itu sebaliknya offline to online, di mana beberapa isu yang lalu terkait dengan di TikTok Shop, ada live shopping, kemudian saat ini lagi digodok sedemikian rupa. Bahkan beberapa tempat ini sudah ikut-ikutan nih menyiapkan tempat live gitu ya. Mungkin di kios-kiosnya apa segala macam itu menyempatkan, menyewakan, membuat ekosistem. Nah, kendalanya adalah di regulasi gitu kan. Lambat laun siapa nih yang akan menjadi ibaratnya jadi mangsanya ya. Ketika ada yang tumbuh, tentu ada yang decline ininya. Namun fenomena ini kita lihat sangat cepat sekali, teman-teman. Makanya perlu satu roadmap planning yang berkala, antisipasinya juga cepat mengikuti perkembangan teknologi ini. Namun nanti kita sajikan apakah benar dengan pertumbuhan teknologi yang begitu dahsyat, behaviornya yang begitu dahsyat itu, kondisi di Indonesia khususnya dan market global khususnya umumnya itu sebenarnya kondisi real market apakah benar seperti itu, sehingga kitanya pengelola jadi tergagap-gagap gitu kan ya. Wah, terkagum-kagum, gampang panik gitu kan ininya. Wah, ini gimana nih case Tanah Abang, ini gimana nih nanti kalau Tanah Abang begini ini bagaimana di mall kita, dan seterusnya. Sehingga apa,
terjadi kepanikan ini akan membunuh optimisme. Jadi message saya dalam diskusi ini, mau teknologinya berkembang cepat, mau ada fenomena baru, ini segala macam. Kembali saya remind ke teman-teman, DNA-nya mall adalah offline. Ya, DNA-nya mall adalah offline. Kenapa? Itu adalah yang membuat bisnis di mall itu mengandung poin okupansi traffic income. Kita harus mencari tenan-tenan yang terbaik, yang berkualitas, yang mempunyai magnet, mempunyai traffic puller, berkemampuan ini tidak hanya berkemampuan buka ya, tapi berkemampuan sustain atau berkelanjutan dan mempunyai kemampuan finansial yang cukup gitu. Maka kita perlu network. Kita perlu network investor, network para ekosistem di para pengusaha, membangun relationship yang baik. Jadi kenalan aja nggak cukup gitu kan ininya. Nah, di O2O market ini behavior kemudian financial, kalau kemarin rame kemudian waktu COVID juga rame apa segala macam. Yang terjadi saat ini apakah? Yang terjadi saat ini adalah limit dari pinjol udah habis, limit dari kartu kredit udah limit banget gitu, nggak bisa dibuka. Bahkan sekarang limit dari pay later-nya juga udah habis juga gitu. Ini fenomena di mana dimudahkan dalam transaksi pembayaran, kemudian nanti saya sampaikan nanti isu tentang O2O market ini seperti apa. Di antaranya kita akan masuk di kekuatan yang mana sih? Di kekuatan distribusi kah? Ataukah di kekuatan tempat kah? Atau di kekuatan supply chain-nya gitu. Ini kita back through ke dahulu ya. Kalau saat ini sudah 5G posisinya teman-teman. Kalau di mall kita atau proyek kita, baik itu apartemen juga office tower, tentunya dari kemajuan teknologi sosial media, e-commerce dan platform-platform yang lainnya itu, yang nggak kalah penting adalah ada market di mana marketnya ini belum tergarap oleh konektivitas yang unggul gitu. Bahkan di beberapa tempat, walaupun event itu di Jakarta, masih ada kendala jaringan ya, gitu kan ininya. Nah, ini harus kita ambil dari sisi benefitnya, juga bisa diambil dari sisi peluangnya gitu. Jadi kalau saya implementasikan begini, ini saya tidak bicara tentang teknologinya ya, tapi mengadopsi teknologi ini menjadi satu peluang lagi. Contoh income valley ya. Income valley ini kan bisa dikategorikan lagi, ada VIP, ada yang cepat, atau ada kenyamanan-kenyamanan yang lain yang bisa kita deliver, itu juga menjadi sumber income yang kreatif ya, gitu kan. Kemudian implementasi lainnya adalah selain menyewakan tempat, kita ini adalah menyewakan traffic dalam dalam kurun waktu tertentu. Si tenant ini tidak hanya menyewa tempat saja, menyewa tempat kita yang strategis saja, tapi di situ termasuk layanan trafficnya, pengunjung yang berkualitas, ya, kemudian buyer yang sesuai dengan segmen mereka, flagship yang memenuhi kebutuhan dari tenan-tenan kita, dari investor juga, ekosistem yang ada, sehingga kalau misalkan sekarang ada tempat makan yang di ekosistemnya itu pakai musik angklung gitu ininya, itu di Bandung, di Botanika ya, itu tapi pakai robotik gitu ininya. Jadi ada konsep-konsep teknologi ini yang
tetap high tech gitu kan, tapi bisa memenuhi lokal atau kenikmatan-kenikmatan yang bisa di-deliver gitu loh. Tidak hanya sekedar kita menyewakan tempat. Mudah-mudahan bisa ditangkap idenya ya, dengan belajar dari ini teknologi. Jadi kalau di teknologi itu kalau kecepatannya sekian, kemudian harganya sekian gitu kan. Kalau ada layanan lebih lagi, ininya tarifnya beda lagi gitu kan. Nah, ini kita harus mempunyai kreativitas untuk grading gitu kan. Bukan hanya spot lokasi hook lagi, lantai ground, first, second, third floor gitu kan. Bukan itu lagi, tapi value apa lagi ya yang kita bisa berikan ke mereka gitu kan. Kemudian secara ujung-ujungnya setelah value tentu ada kaitannya dengan profitable di situ ya. Dan ini mesti teman-teman leasing khususnya harus pandai-pandai meyakinkan, mempunyai hubungan yang sangat spesial dengan para tenancy ini dan para investor gitu nih. Dengan mengadopsi teknologi ini, apalagi untuk tim development ya, tim development ini benar-benar harus mempunyai terobosan baru. Kalau di tempat lain nggak ada atau belum ada benchmarknya, apalagi nih yang bisa bisa menjadi pengembangan atau meningkatkan okupansi. Teman-teman, kalau lihat di pertumbuhannya ya, ini kan teknologi, ini kaitannya dengan mall dan retail seperti apa sih? Jadi kalau dulu hanya telepon, kemudian hanya SMS fiturnya, kemudian sudah mulai multimedia, Ini tadi di jemur belakang kan? lanjut sampai teknologi terkini, kita sudah sangat multimedia, namun konsep dasar dari pusat belanja ini lagi-lagi teknologi itu kan sarana ya, sarana untuk bertemu, sarana untuk mengeksplor tempat-tempat atau spot-spot yang kalau beberapa waktu lalu masih Instagramable ya, sekarang lebih ke TikTokable gitu kan, lebih enak dieksplor buat TikTok gitu kan. Nah, ini kita harus siapin apa lagi gitu. Challenge-nya adalah tempat-tempat wisata ini sekarang juga sangat eksplor banget gitu. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan mungkin yang berdekatan lokasinya dengan tempat-tempat wisata, kerjasama mutual benefit tentu ini menjadi poin ya, menjadi poin yang kalau di konsep commercial engineering itu apapun caranya, bagaimanapun strateginya, ujung-ujungnya adalah setiap ubin yang diinjak oleh pengunjung yang eye level harus bisa menghasilkan uang. Jadi bukan masalah space management aja. Jadi benar-benar kita bekerja sama dengan tim operation melakukan commercial engineering. Nanti di sesi kelas certified ELC Next Level ada sesi khusus tentang itu gitu. Nah, saya akan menambahkan tentang teknologi ini. Jaringan ini masih sangat perlu, teman-teman. Dimana kalau sekarang hilang sinyal, kemudian di tempat-tempat kita, itu juga akan menjadi potensi pengunjung itu nggak nyaman. Artinya, salah satu magnetnya adalah mempunyai kualitas jaringan berkomunikasi yang baik. Dengan gadget-gadget yang high-end, tentu tempat kita itu harus mempunyai supporting yang baik juga gitu. Nangkep ya di sini ya. Mungkin ini jadi idea. Jadi yang jaringan internet atau koneksinya rendah, mungkin tarifnya sekian gitulah. Atau mungkin ada kita menyewakan area yang khusus
mungkin dengan layanan yang spot-spot area itu kita taruh semacam space area, kemudian tempat orang nyaman, kita sediain high speed koneksi, di situ kemudian kita bisa melakukan sewa atau voucher dan lainnya gitu. Nah, ini kan ada potensial income di sana gitu. Dengan kreativitas yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Di dunia, kalau ngomongin teknologi, artinya begini, kemampuan beradaptasi ini menjadi poin penting ya. Kenapa saya analoginya ini ke teknologi dan dunia? Salah satu brand, saya sebut brand di sini, McD gitu kan ya, itu omsetnya di Indonesia itu hanya 1% saja dari total omset di dunia. Jadi begitu dia kolaps di salah satu negara tertentu, mungkin akibat perang dan segala macamnya, perusahaannya tetap tumbuh, tidak pengaruh karena cuman terpengaruh cuma 1%. Nah, ini pentingnya kita mempunyai wawasan investasi, di mana kalau perusahaan kita saat ini bekerja, proyek kita yang kita kelola, kalau hanya mempunyai satu sumber income atau sedikit atau minim sumber income, begitu ada hal yang paling buruk atau terburuk atau mempengaruhi bisnisnya, maka tentu akan mempengaruhi spirit, semangat, benefit, dan lain sebagainya. Ini kita harus lihat nanti ketika teman-teman berkarir dan join di tempat-tempat yang menjadi teman-teman berkarya, harus mempunyai wawasan terhadap horizontal dan vertikal level dari korporasinya. Ini akan memberikan kontribusi apa? Bisnisnya perusahaan kita itu apa saja, anak perusahaannya atau holdingnya atau apa segala macam gitunya. Nah, yang bertahan berdasarkan experience COVID yang lalu adalah, kalau kita ngomongin developer ya, ini juga beberapa peserta ini ada dari asosiasi developer, baik itu Ray, Apersi, Himpera, Apernas, ada kurang lebih 11 asosiasi ini join, termasuk di retail. Saya terima kasih join, ini dari Aprindo juga, termasuk ada asosiasi kita di Happypo Indonesia, Himpunan Pengusaha dan Professional Roadmap IPO, itu sangat concern. Saya mengajak tentang recurring income. Ini ada guru saya hadir malam ini, luar biasa, Pak Yahya. Saya sebentar. Terima kasih Pak Yahya join. Nanti beliau akan kasih insight-insight tentang Ya, sorry, bukan hanya baru masuk ini. UMKM di. Masih rapat, sambil rapat nih. Ketua. Oke, siap. Bukan Komandan. hanya UMKM di Indonesia. Sambil menyimak ya, sambil menyimak. Siap. Terima kasih. Pak Yahya ini adalah Ketua CEO Business Forum. Dia luar biasa. Jadi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, di community beliau, ini yang saya namakan high level network ya, teman-teman. Jadi perusahaan-perusahaan yang berkorporasi itu mempunyai ketahanan. Nah, makanya ini saya mendorong teman-teman, bukan hanya space itu kewajiban untuk menghasilkan income, tapi apalagi sumber pendapatan lain yang harus di-generate untuk company kita. Ini saya akan terus sharing. Kemudian nanti juga ada Pak Yaya, ini sebentar lagi ada event di PRJ kalau nggak salah, tentang kebutuhan barang-barang teknologi dan supplier dari China gitu kan. Beliau udah kemana-mana nih ininya kan, dari China, Kanada, bahkan Indonesia
Timur Tengah. Nah, ini kita tangkap. Ayo bareng-bareng nih. Ini ada Pak Yaya, kemudian dari network-network yang lain. Gimana caranya naikin okupansi, tentunya traffic mall, kemudian ada di Bandung, itu pengunjungnya banyak dari Malaysia, ya harus ditangkap lagi. Kemudian mesti ditangkap peluangnya itu ininya. Kemudian daerah-daerah lain juga seperti itu. Terkait dengan ini, teman-teman boleh nanti baca slide atau ini Renstra ya, rencana strategis mall dan retail. Ini sangat erat kaitannya. Tapi pada malam hari ini saya ingin sharing tentang teknologi terhadap mall dan retail, mindsetnya ya, mindset. Nah, ini yang seru nih. Di Indonesia, kalau saya masih keliru, nanti tolong dikasih data yang paling update ya. Belum ada perusahaan yang mendeklarasikan perusahaannya itu untung untuk di kegiatan sales online. Jadi ini menjawab ya ininya. Kalau di market seperti udah join di IPO di capital market, ada GoTo, Bukalapak bahkan dari minus sekian ratus miliar. Artinya apa teman-teman? Ini saya sampai merinding. Ayo fight. Ayo fight. Magnet mall kita, project kita itu apa? Yang membuat para tenancy itu tertarik join, buka di tempat kita. Gali lagi, gali lagi. Berikan sesuatu value, nilai tambah lagi. Jangan diskusi lagi masalah diskon rate ini apa segala macam. Yuk kasih value itunya. Karena kenyataannya belum ada perusahaan online, sales online yang mendeklarasikan untung. Mereka masih kondisi startup, bootstrap, funding dan terus funding ininya. Jadi saya mengikuti proses roadmap investable company. Jadi saya masuk ke sana teman-teman. Itu luar biasa. Justru challenge-nya adalah di slide berikutnya ini saya akan challenge atau memberitahukan. Digital marketing wajib. Digitalisasi ini. Tapi di situ kesiapan kita ini sampai di mana? Apakah kita siap digantikan oleh mereka-mereka nih? Gitu kan? Maka apa yang harus dilakukan? Jadi bukan hanya kita memberikan value kepada company, tapi kita juga harus menambah value pada diri kita, memantaskan diri kita. Mengenai puncak atau kesiapan belanja retail di 2023 ini, harusnya ya, mudah-mudahan banyak betulnya. Ini duit lagi banyak beredar persiapannya. Dunia banyak beredar persiapan kampanye, kemudian akhir tahun, Natal dan Tahun Baru, kemudian kondisi yang diharapkan mall boleh buka. Jadi jangan sampai ada alasan lagi kita nggak menang di akhir tahun, di puncak belanja akhir tahun 2023 ini. Teman-teman sudah persiapkan jauh hari. Mesti benar-benar siap. Harus gerak cepat, satset gitu ininya. Ayo ajak timnya terus mencapai pengganti financial report kita yang beberapa tahun lalu ini menjadi kendala, bahkan banyak harus ada penyesuaian di berbagai lini. Jadi ini kesempatan yang sangat baik, harus cepat kemudian kabarkan, gunakan teknologi, gunakan sosial media, gunakan seluruh effortnya untuk mereka datang ke mall, senangkan tenan-tenan kita, buat tenan-tenan kita mempunyai omset, kitanya juga mempunyai daya tarik dalam arti
memberikan pelayanan value yang lebih lagi, gitu. Tentunya apa? Future asset adalah networking. Teman-teman harus tambahin networknya. Dari yang sudah ada, teman-teman harus punya gerbong baru lagi. Teman-teman harus bikin gerbong lagi, bikin ekosistem lagi. Tangkap peluang akhir tahun ini. Tangkap peluang, masih ada kesempatan menjadi kesiapan mall dan retail untuk benar-benar achieve a goal, mempunyai good performance, tentunya melalui terobosan baru. Maju lagi ke pimpinan, maju lagi ke owner, ke top management, benchmark sparring partnernya lagi. Yuk, ini bagaimana? Yuk, ini kita punya usulan 1, 2, 3 gitu. Jangan sampai kita menjadi part of a problem. Harus dibalik mindsetnya ya. Mindsetnya harus dibalik menjadi part of solution. Kita itu orang yang ditunggu-tunggu. Kita orang leasing, orang komersial adalah orang-orang yang ditunggu ide-idenya. Orang-orang yang ditunggu kabar opening gitu. Seperti malam hari ini saya dapat undangan juga, happy untuk mendengarnya. Itu salah satu tenant supermarket akan open di Bekasi, di Revo Mall, di itu apa Diamond ya. Kemudian juga sama di sesi kemarin itu ada Queen of Mall, kemudian ada teman-teman yang lain juga appreciate ada project mall yang luar biasa, itu juga ekspannya masif di setiap pembukaannya. Saya juga berkomunikasi terus dengan teman-teman. Ada Pak Nengah di Bali hadir ya, Pak Nengah ya. Kemudian Bu Lisa dan kawan-kawan yang lain dari Kalimantan, Pekanbaru, dari teman-teman hotel juga. Waktu saya di Novotel Pekanbaru saya banyak sharing juga, okupansinya mereka oke, dan ternyata punya tips masing-masing gitu. Jadi teman-teman yang punya mixed use mesti gaulnya ini bukan hanya dengan sesama network mall, tapi hotel, rumah sakit, sekolah, karena ini akan menjadi challenge nanti kita ke depan. Nanti kita siapin untuk diskusi ya, ininya kan. Kita akan memberikan satu ruang untuk memberikan update mungkin di daerahnya masing-masing. Kita ada sesuatu yang bisa saling belajar gitu, baik di Nusantara maupun di dunia ini kan. Teman-teman, ini yang harus benar-benar kita waspadai, belajar pengaruhnya mindsetnya kita. Mindsetnya juga harus mindset digital. Kemudian ini dengan AI ini mesti kita juga compete gitu kan. Ini bagaimana? Apakah nanti di mall manajemen kitanya atau sebagian dari divisi kita sudah digantikan dengan AI? Masa depan dunia kerja di industri mall seperti apa? Dan di retail? Ini akan kita diskusikan bareng-bareng ya. Apa yang harus kita siapkan? Nah, isu layanan integrasi ini merefer ke Renstra di rencana strategis. Ini saya convert ya. Ada Renstra, ada bahasa AI, integrasi, dan yang lainnya ini karena berkesinambungan. Kita akan bahas itu di 12 sesi, itu per bulan,
seperti malam ini kita sharing dengan menghadirkan para pakar dan praktisi yang kompeten di bidangnya untuk memantaskan, memberikan value lebih apa nanti yang bisa dibawa di project, dan tentunya ada sesi yang sangat menarik nih nanti di Certified ILC Next Level itu adalah award. Ini buat teman-teman untuk semangat. Jadi penghargaan untuk teman-teman yang nanti selama 2024 belajar berbarengan, guideline saling menyemangati untuk menaikkan okupansi dan tentunya traffic dan otomatis income. Ini teman-teman, isu layanan bisnis yang terintegrasi, supply chain, ini keywordnya ya, tempat-tempat kita yang red area, bahkan black area, harus kita optimasi dengan isu-isu layanan bisnis yang terintegrasi ini. Seperti apa? Nanti akan detailnya di sesi kelas Certified ILC Next Level ya. Nah ini, apa risikonya? Jika satu proyek atau mall terlambat beradaptasi, tadi kita dengar di awal di sesi, saya langsung sebut saja grupnya di grup ITC, kemudian di grup Mangga 2, ITC Mangga 2 sudah membuat adaptasi baru dengan membuka area-area kuliner, kemudian coffee shop yang nggak seperti biasanya, yang bukan seperti food court pada umumnya gitu. Ini tentu menjadi satu hal yang menarik ya, dari bukan hanya sekedar buka-buka, tapi kita harus punya value lebihnya apalagi nih. Kemudian di beberapa tempat tentunya ada refurbish, kemudian ada mungkin kios-kiosnya dibongkar pasang atau dilebarin atau dikondisikan, dioptimasi yang lain. Kabarkan perubahan-perubahan ini ke semua stakeholder, ke semua potensial tenant, ke semua potensial visitor terhadap perubahan-perubahan yang ada itu. Sekecil apapun, walaupun itu bentuknya desain, akan dilakukan perubahan seperti ini. Orang akan melihat di gadget kita. Stepping atau blueprint dari langkah-langkah yang rencana strategis yang kita buat. Stakeholder kita itu kabarkan, kasih tahu mereka. Pertama kali ngeliat ini mukiranya itu hotel ya, sama aku juga di ini tuh rumah Ducati bro, udah kayak hotel bintang 5 ya. Di 2015 mereka dapat level murah, pelayanan kedukaan dengan fasilitas terbanyak. Untuk paketnya tersedia bagi yang muslim maupun non muslim. Ini nih yang Vira kabarin ada di lantai, harganya nggak sampai 70 juta. Oke, bagi teman-teman yang ini nanti dikasih kesempatan untuk sharing, tolong dikondisikan menu mic-nya. Oke, teman-teman jangan sampai terlambat beradaptasi. Risiko kesehatan bisnis mall, perusahaan itu mudah-mudahan ya, ini key-nya adalah cash flow. Nadinya dari cash flow. Perusahaan itu akan going to die atau survive, sustainable di cash flow. Maka perlu literasi keuangan. Walaupun bukan divisi kita, tetapi kita perlu literasi keuangan ini. Jangan sampai, ini kita kan bekerja nih ke perusahaan, jangan sampai di internal kita, literasi keuangan di internal kita juga bermasalah cash flow-nya. Jadi saya mendorong teman-teman, yuk sekecil apapun, sebesar apapun, ada potensi mendapatkan income, lakukan. Dengan apa? Bersinergi. Dengan apa? Bernetworking. Kita menambahin kolam-kolam ekosistem baru gitu. Ini penekanan untuk 2024, ini ada satu message. Kemajuan teknologi dapat mengubah segalanya, tetapi harus ada kampanye informasi yang komprehensif untuk bisnis, produsen, dan konsumen. Ini ada ekosistem, kita percaya bahwasanya hal yang sulit, periode sulit sudah kita lalui, kita harus yakini, kita percaya pemilu 2024 akan damai dan lebih baik.
kita berdoa bersama supaya kondisi ini akan terus menjadi titik tolak kita melakukan perbaikan-perbaikan dan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Teman-teman, ini kembali penekanannya. 2024, manajemen mall dan retail dan turunannya akan mempertajam lagi. Jadi mindset internetnya, kemudian teknologi kecerdasan atau AI, otomasi, minat pada komputasi ini, ekosistem kita sudah semakin harus siap. Harus siap. Kita harus mempunyai nilai lebih. Kita harus mempunyai terobosan. Ini peluangnya di mana? Peluangnya adalah anak-anak kecil masih butuh tempat bermain di playland yang bisa menggantikan gadget untuk sementara atau sekian waktu. Perlu kebersamaan orang tua, perlu kebersamaan grandpa, grandma bersama-sama keluarga ngumpul. Kembali kita perjuangkan, kita fight, DNA-nya mall adalah offline. Ini sekali lagi, karena itu akan yang mempengaruhi okupasi, traffic, dan income. Jadi gunakan semaksimal mungkin. Ini challenge-nya ya. Kita harus memiliki mindset. Memiliki mindset bagaimana menciptakan traffic puller. Bagaimana menghadirkan ekosistem yang traffic puller. Bagaimana mereka join dalam tempo yang sesingkat-singkatnya di project atau mall yang kita kelola. Saya mengambil ini dari Bill Gates. Kemajuan teknologi didasarkan pada cara membuatnya terasa pas, sehingga Anda bahkan tidak menyadari keberadaannya. Jadi ini benar-benar udah tipis banget ya. Kalau kita nggak ada gadget atau segala macam, dompet kita ketinggalan mungkin bisa next. Tapi kalau handphone kita ketinggalan, kita pasti balik lagi, gitu kan. Dengan belajar di sini, mall dan proyek kita, high-rise building, kita ambil filosofinya, bagaimana mall dan proyek kita itu menjadi tempat kita bekerja, juga menjadi tempat para klien, para tenancy, para visitor kita benar-benar menjadi area atau destinasi hari-hari di setiap momennya, di setiap saatnya. Gitu. Teman-teman, sebelum berdiskusi, tanggal 22 November nanti kita ada mulai kelas pertama, yaitu Certified ELC Next Level. Jadi khusus untuk member ELC, ini masih sampai tanggal 10 besok, ada investasi yang sangat spesial, sangat murah banget ya. Jadi per sesinya itu sekitar 49.000 sampai 99.000 per sesinya. Kalau di rata-rata diakumulasi kemarin untuk member ELC dan sampai dengan tanggal 10 November itu investasinya hanya Rp599.000 saja dan sudah lengkap dengan certified, kemudian 12 modul dan networking dengan para pakar dan expert. Ini tentunya akan memberikan nilai tambah. Harapan saya, harapan kami di Sekolah Mall Indonesia ini, teman-teman semuanya jangan sampai ada yang jobless. Izin, mohon maaf saya menyampaikan ini. Paling tidak jangan sampai tidak berpenghasilan atau berpendapatan. Mari kita bernetwork, banyak peluang-peluang yang bisa kita kerjakan, banyak peluang-peluang yang bisa menjadikan sumber income. Dan tentunya kita ingat, kita nggak muda terus, gitu kan? Kita mungkin nggak akan di mall terus, teman-teman. Tapi spiritnya, kalau passionnya di mall dan high building, dimanapun kita berada, tadi ada kesempatannya ya, proyek-proyek itu, baik itu nanti di IKN juga, gitu kan? Maka kita harus mempunyai kemampuan, knowledge yang lengkap ya. Yang di mall tidak hanya di mall,
kemudian juga rumah sakit juga belajar mall, gitu kan, mall juga belajar di hotel, office tower, sekolah, ini akan menjadi satu kesatuan, menjadi ibaratnya knowledge yang mesti miliki sama teman-teman. Jadi nanti bisa ngubungin di hotline, di admin, di 0878 7006 1001 ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya buka sesi tanya jawab. Ini coba nanti saya izin minta guru saya, nanti juga beliau insya Allah akan sharing di tempat kita, Pak Yahya, Ketua CEO Business Forum. Mohon izin Pak Yahya bisa monitor, menanggapi dan memberikan semangat atau highlight di teman-teman khususnya di komunitas profesional mall dan harus building di Indonesia Leasing Community ini. Pak Yahya monitor, dipersilakan. Mungkin masih mengikuti rapat beliaunya ini. Saya coba ke ini, Bu Lisa Tania. Persiapan budgeting dan persiapan buka tendernya besok ya. Mungkin bisa menyampaikan beberapa ininya. Bu Lisa, monitor. Baik. Ini adalah informasi program Certified ELC Next Level. Jadi sambil nanti teman-teman silakan chat atau nanti para yang pengen sharing bisa raise hand, saya akan moderasi. Di sini programnya itu selama 12 bulan. Jadi sebulan hanya sekali aja. Jadi maksudnya adalah supaya kita hangat terus update-nya. Ada silaturahminya online, nanti secara offline-nya akan kita desain bersama teman-teman atau tim panitianya yang akan membuat event offline-nya gitu. 12 modulnya itu kita akan belajar apa saja sih? Ini bisa dilihat di slide. Jadi selama 12 bulan itu tentu ada bukan hanya belajar biasa ya. Kita akan melakukan guideline, memberikan guideline, panduan untuk teman-teman okupasinya bertumbuh itu seperti apa. Jadi kita ada sparring partner buat diskusi gitu. Membantu teman-teman untuk okupansinya di proyeknya meningkat gitu. Kita akan belajar tentang business leadership next level. Jadi ini leadership kita akan dibawa ke level yang lebih tinggi lagi karena akan bertemu dengan orang-orang yang di top level, maka bagaimana behavior-nya mereka, bagaimana kita juga bisa menjadi lokomotif tim kita untuk menjadi next level. Kemudian yang kedua adalah communication skill corporation. Ini berbeda dengan komunikasi biasa ya yang kita lakukan. Jadi bukan hanya mudah dimengerti, tetapi ada semacam pakem untuk berkomunikasi secara berkorporasi itu seperti apa sih? Karena kita akan berhubungan dengan institusi-institusi luar, kemudian industri luar yang mereka sebagian itu berhubungan dengan ekspatriat, kemudian sekarang juga banyak dari China, Jepang, Korea. Ini di industri properti kita harus mulai tahu dan menyiapkan diri supaya kita menjadi leader yang next level gitu ya. Ini harus dipersiapkan. Jadi ini untuk para pimpinan yang atau calon pimpinan yang mendatang, ini mesti disiapkan nih. Nanti kita akan kenalkan, kita akan kolaborasi bersama untuk mengetahui bagaimana sih komunikasi skill corporation itu seperti apa, berkorporasi. Yang harus diketahui tentang apa saja gitu ininya. Kemudian
Commercial Engineering and Retail Management. Kita akan bahas yang ujung goalnya adalah sebesar-besarnya bagaimana caranya kita mendapatkan value, profit, growth, dan investment. Yang keempat ada career path dan organization. Jadi ini jangan sampai kelupaan, keenakan. Sekian tahun, mohon maaf ya, izin jadi supervisor atau jadi manajer atau jadi ini. Ayo kasih kesempatan tim kita untuk tumbuh. Dengan kita apa? Kita tumbuh lebih lagi sehingga proses career path-nya berjalan dengan baik ininya. Kemudian ini creative space development. Sekali lagi saya menyampaikan ini kaitannya dengan Renstra ya, rencana strategis nasional. Kita harus memiliki informasi, pengetahuan tentang hal-hal ini. Valuable, profitable, growth, dan investable. Kemudian tadi ada high level community development, ya tadi nanti salah satunya dengan Pak Yahya di komunitas CEO Business Forum, jadi komunitas CEO para perusahaan-perusahaan besar yang rata-rata perusahaan TBK, kemudian emiten-emiten yang mempunyai performan bagus karena mereka mempunyai roadmap planning yang investable company. Kemudian market intelligence, tadi di sesi malam ini sebagian kita tadi sudah sampaikan ya, padanan-padanan dan analogi-analogi dari teknologi. Jadi roadmap market intelligence-nya benar-benar mesti kita persiapkan. Kita bahas detail tuntas di program Certified Next Level. Kemudian ini legal, kita harus juga pendalaman lagi, adaptasi terhadap kondisi beberapa waktu yang lalu, maka kita perlu line by line lagi, mengkaji lagi tentang legal, kemudian tentunya tenancy mix dan pricing strategi. Ini wajib nih, wajib orang-orang leasing, komersial, retail wajib mengetahui tentang hal ini. Kemudian, yuk pantasin diri, kita akan ketemu dengan para Crazy Rich dan Investor Relation, bagaimana mereka berada, berhubungan, berkomunikasi, melakukan deal-deal bisnis, sehingga goal di perusahaan kita, okupansi traffic income bisa lebih berpotensi lagi untuk bisa deliver program-program yang ada. Kemudian ini yang detailnya, poin nomor 10, optimization black area dan red area, nanti akan kita sharingkan di sesi ke-10. Kemudian ini 11, monetize. Kita harus memiliki pengetahuan monetize commercial property, sehingga someday, somehow, nanti teman-teman menjadi owner, top management, akan membawa lokomotif bagaimana, kapan roadmap-nya kita untuk monetize commercial property ini. Yang terakhir, dari rangkaian ini, yuk, pendapatan mall, income mall, office tower, apartemen, hotel, itu bukan itu saja. Ada banyak sumber-sumber income baru. Kita harus bisa mengenerate income. Kita harus bisa menemukan, membuat recurring income. Salam dari saya, Presiden Sekolah Mall Indonesia. Mudah-mudahan kita akan ketemu di kelas, kemudian kita bisa silaturahmi offline juga, anytime bisa janjian, kalau waktunya pas kita bisa ngopi-ngopi bareng. Tentunya ini rasanya mungkin 2 atau 3 tahun lagi belum tentu dibuka kembali. Jadi ini kesempatan yang sangat langka, sangat luar biasa. Harapan saya teman-teman yang sudah join, daftar, kemudian ngajak teman mengikuti kegiatan ini. Baik, apakah sudah ini Boleh dengan nambah sedikit nggak? Pak Yahya, monitor?
Oke, boleh tambah sedikit. Ya, siap. Silakan. Ya, Kami dengan senang terima hati kasih. kepada Ketua Terima kasih. CEO Business Forum. Ya, terima kasih Pak Fajar. Semuanya itu bagus tadi. Ya, ini sebagai pengantar pembuka, saya ucapkan juga selamat malam ya. Pertama-tama ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat buat wabarakatuh. kita semuanya malam hari ini ya. Jadi rekan-rekan, ini memang satu terobosan bagaimana kita bersama-sama bersinergi untuk membangun atau menghidupkan kembali. Selama ini dinilai bahwa properti itu adalah sedang terpuruk, sedang kurang bagus, Indonesia itu tidak menarik dan sebagainya. Dan kita memiliki tantangan untuk membuktikan bahwa kita bisa bangkit dari keterpurukan. Dan kita nanti akan banyak case study dalam program yang dikembangkan bersama ini, termasuk juga bisa mengunjungi mall ya Pak Fajar ya. Saat ini saya berada di Mall Fluid Village Mall ini. Nanti Anda juga bisa melihat. Kami juga ada tempat di sini 800 meter persegi yang kita sulap menjadi RoboPark. Nah, itu juga nanti tempat-tempat Anda bisa buat mau bikin RoboPark, Robot Academy dan sebagainya. Itu nanti konsultasi juga. Pak Fajar itu banyak ide dan seringkali berdiskusi ngopi sama saya. 3 cangkir kopi itu cukup untuk menghidupkan ide-ide dan bagaimana membangkitkan mall yang ya mulai rebranding, kemudian membuat konsep baru. Di Bandung itu ada di Botanika BTC. Saya lihat di sini ada yang dari Bandung juga. Di Botanika itu punya Pak Chandra Tambah yang hari Sabtu kemarin saya berkunjung dan kita ada robot angklung di langit-langit dipasangin dan bikin traffic dan buat konsep baru dan saya diskusi dengan mereka. Jadi kami rasa di sini ya kita akan sama-sama coba membuat terobosan-terobosan bersama Pak Fajar. Apa yang kita bisa lakukan? Modul-modul tadi itu sudah cukup baik, tapi tidak tertutup kemungkinan kita akan mengembangkan modul-modul lain yang lebih inovatif sesuai kebutuhan. Karena setiap daerah dan setiap mall punya kebutuhan yang berbeda-beda. Maka kita bisa memberikan sesi untuk konsultasi atau advisory khusus ya Pak Fajar ya. Sehingga nanti bisa lebih hands-on, lebih tepat sasaran dan kebutuhan Anda. Jadi itu harapan saya, ya galakan, ayo kita buat masyarakat properti yang tangguh. Ya, masyarakat properti yang tangguh supaya akhirnya bisa menjadi tempat-tempat pertumbuhan ekonomi ya, karena mall itu sebenarnya adalah tempat atau pusat pertumbuhan ekonomi, tapi akhirnya kalau mati ya nggak jadi pertumbuhan ya kan, tenggelam. Sedangkan kita bisa bersinergi dengan semua pihak membangkitkan kembali mall tersebut. Itu saja pengantar dan penyemangat dari saya Pak Fajar. Selamat malam, salam sukses buat semuanya. Baik, terima kasih Pak Yahya, luar biasa. Mungkin teman-teman ada yang langsung bertanya ke beliau, langsung aja ditodong nih ya. Ini kesempatan yang sangat langka nih. Silakan yang mau bertanya ke Pak Yahya, 1 atau 2 mall, silakan. Tadi ada 800 meter tuh clue-nya tuh untuk robotik, sekolah robot. Itu tempat saya di sini. Akan berkembang jadi 1.480 meter persegi. Iya, dan di Bandung, di Botanika, ini perusahaan robotiknya udah ini ya, main musik angklung ya. Robot. Ada angklung robot. Dan ini kita keren membuka banget. kesempatan untuk mereka yang mau buka sekolah robot atau robot academy di mall-mall, silakan nanti ada investornya siapa, ramekan tuh mall-mallnya tersebut gitu. Nanti kami juga ada kerjasama dengan yang lain-lain, termasuk juga ide-ide untuk mengembangkan konsep-konsep baru di mall, baik dengan UMKM maupun dengan dunia fashion dan lain-lainnya. Pak Fajar tahu dah, Pak Fajar juga punya ide dan sudah disampaikan pada saya dan saya rasa ya kita perlu dukung lah untuk kemajuan industri properti kita khususnya pusat perbelanjaan ya. Karena kebetulan saya aktif juga di Aprindo, saya juga aktif juga di Hipindo, di Aprindo, di Kadin, di Apindo juga saya juga aktif sebagai komite pengembangan ekspor, yang mana saya bilang
Mall-mall juga bisa membuat kantor-kantor showroom buat tempat-tempat produk-produk yang bisa dipasarkan untuk ekspor. Dan nanti pusat logistiknya juga bisa di situ. Ayo kita kumpulkan sama-sama, kita satukan satu langkah bersama Pak Fajar Informanto. Ya, terima kasih. Wah, gak sabar rasanya ya, sinergi dan kolaborasi. eh ini teman-teman jadi bersemangat nih, gitu kan? Lebih bersemangat lagi nih dengan adanya Pak Yahya nih ya. Jadi nanti kita akan lebih berwarna lagi ya ke depan dengan konektivitas beliau di mancanegara, gitu kan? Dengan potensial Nusantara, juga potensi dari luar negeri seperti apa, sehingga masing-masing project mall kita diharapkan kalau bisa jangan sama semua ya, tapi harus ada sesuatu yang beda gitu. Ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang traffic puller, ada yang magnet, hidden gem dan seterusnya gitu ininya. Juga selanjutnya dari The Park Mall Solo ini yang lagi persiapan event Piala Dunia ya, satu-satunya mall di Jawa Tengah yang punya license Piala Dunia. Ini juga keren ini ya. Ini kan untuk ini traffic nih. Assalamualaikum Om Fajar. Ya, gimana insight-nya, Om? Ya, saya ikut aja sama para sepulang. Saya belum bisa Lagi di lokasi ya? ini masih di tower kita baru Iya, suaranya agak putus-putus nih. persiapan dulu pada Jumat. Baik, Pak Richard Bayu, silakan Pak Richard, mungkin ada yang perlu disampaikan, dan dari Pak Ferry Gunadi, ini mallnya rame terus ya. Silakan Pak Ferry. Mall mana ini mall mana? Ya sekarang silakan yang pengen disaringkan. Masih di Bogor kan, Pak Ferry? Halo Pak, lagi di Surabaya Pak, pindah ke Surabaya sekarang. Oh, sekarang Surabaya. Waduh, hebat di Bogor langsung di Surabaya nih ya. Mall apa di Surabaya nih? Saya baru akan buka Pak, baru akan buka ini di mungkin awal tahun. Gitu. Sorry, saya baru nyampe juga. Siap, tenang Pak Ferry. Yahya, dulu kita pernah ketemu mungkin tahun 2000 Pak, kalau nggak salah, waktu Bapak masih di KLCBS ya. Pak Yahya masih di KLCBS Lupa waktu itu. Gimana? KLCBS ya dulu, di radio. Kelight, dari pembicara Kelight. Kilet Bandung. Kelight, punya Telkom. Dulu saya masih pegang Bandung Electronic Center, Pak, waktu itu. Oh, ini ya, Kim Hin. Suaranya Kim Hin. khas itu, Pak. Makanya saya Yahya Besunarium. Balik Bandung Electronic Center Istana Group. Betul. Waktu dulu masih bayi tahun 2000 waktu itu. Waduh, jadi betul, luar biasa. Yahya sampaikan tuh Pak Fajar bahwa kita harus ada yang beda gitu loh. Seperti hal yang kita bawa ke mall itu mungkin agak berbeda-beda gitu. Kayak waktu mungkin Pak Yahya sama Pak Sutikno Teguh ya dulu ya Pak ya. Saya teman dekat saya sekali itu. Teman lama itu. Indo. Iya. EPM, Indo. Itu kita waktu bawa mall pusat handphone di BEC itu dulu sempat diketawain kan tahun 2000 itu. Kok masa pedagang-pedagang dikumpulkan dalam satu tempat katanya. Ya mereka kan jadi saingan-saingan kiri kanan. Nah, kenyataannya pada saat itu mereka hidup ya, malah hidup semua gitu. Nah, ya cuma memang waktu itu kita langsung bikin lagi BEC 2, saya udah keburu dipindah. Yang konsepnya malah agak-agak melenceng jauh ya sebetulnya ya. Karena mungkin terlalu banyak Pak Yahya ya. Jadi kadang-kadang permintaan sama persediaan atau
barangnya nggak lebih banyak barang dibanding permintaannya. Akhirnya Ya. ya nggak ada apa namanya kosong ya seperti sekarang. Yang kasihan pedagangnya ya. Walaupun secara developer untung. Nah, kalau yang saya bilang yang pinter itu yang timnya Pak Yahya sekarang itu yang di Botanika itu Pak Handi itu. Pak Handi saya nggak masuk sekarang. Itu langsung rubah konsep setelah 20 tahun. Dia pakai konsep trade center, sekarang rubah konsep, malah hasilnya bagus Pak Yahya ya. Dia beradaptasi. Mereka beradaptasi karena sekarang milenial yang lebih mendominasi pasar. Maka konsepnya pun diadaptasi ke arah milenial. Dan dimix dengan keluarga. Itu cocok sekali. Makanya kemarin hari Sabtu saya berbincang dengan Ibu Lili Margono, ownernya, istri Pak Chandra, dan timnya. Kita diskusi banyak, ya kita diskusi panjang lebar. Dan ini menarik gitu. Ya, mereka minta saran-saran dan sebagainya, dan ini perlu di benchmark. Surabaya sebenarnya juga banyak mall yang bagus ya. Saya tiap bulan ke Surabaya karena saya ada bisnis juga. Mungkin nanti Surabaya bisa ketemu. Tapi Boleh, ada mall yang kasihan tuh, udah besar tapi mati. Itu Grand City itu. Besar tapi mati. Ya, terus Royal Plaza juga sayang sekali. Ya, Marina Plaza malah berubah fungsi. Nah, itu banyak kali mall yang akhirnya banting setir tapi banting setirnya nggak jelas. Sayang gitu, ya kan? betul. Grand City sebetulnya bagus karena dia ramenya waktu ada event. Betul. Ada event dia rame. Iya. Ya baik, itu aja mungkin Pak Yahya. Salam sehat selalu nanti. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya senang sekali bisa ketemu di sini nih dengan Pak Ferry. Aduh, masih ingat sekali. Itu saya 20 tahun dari pembicara radio itu. Iya. 20 tahun saya. Masih tetap muda terus ya. Iya. Tetap muda Pak Yahya. Iya, keren. Ya itu fungsinya salah satunya Udah tua adalah Pak. Udah tua. silaturahmi ini gitu ya. Iya. Boleh. Kalau Ya, yang dari Makassar tadi mall apa ya Pak Fajar? Makassar ada Nipah Mall, Ratu Indah. Itu ini Bu Mila, monitor Bu Mila. Masih ada nggak Bu Mila nih? Ada juga nih teman saya yang spesial juga nih, ada Pak Nengah di Denpasar, Bali. Pak Nengah, monitor Pak Nengah. Malam Pak Fajar. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak Fajar. Gimana Pak Fajar, sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Ini kangen nih, harus kopi-kopi kita nih. Iya, apa perkembangan Pak Bali Pak? Perkembangan Bali untuk spesifik di mall cukup menarik Pak. Ya kalau boleh dikatakan Living World kawan lama baru kemarin. Terus mungkin tahun 2024 di awal ini akan ada Icon Bali di Sanur. Tentu kita melihat juga seperti Bapak-Bapak sampaikan tadi, saya sendiri di Plaza Renon harus punya sesuatu yang berbeda. Karena juga kita tahu bersama bahwa ya tidak semua mall sama lah, walaupun di Bali begitu, tapi konsep yang diambil itu kan pasti berbeda lah, kira seperti itu. Nah tentu hal-hal seperti ini saya pengen ikutin terus untuk menambah wawasan, belajar dari senior-senior juga kan gitu Pak Fajar ya. Bagaimana kita di Bali khususnya mall-mall ini saling melengkapi. Itu sih target kita juga sih sebenarnya bersama. Jadi nggak ada kata persaingan, tetapi kita saling melengkapi di antara mall-mall yang ada di Bali gitu Pak. Kalau yang Plaza Renon seperti Pak Fajar ketahui kan tetap mengusung konsep meeting point dan social hub-nya. Ini saya juga cukup menarik tadi Pak Yahya sampaikan milenial, gabungan milenial dengan keluarga. Ini juga menarik juga nih konsep ini, mungkin bisa juga nanti kita terapkan di mall yang saya kelola saat ini gitu. Itu sih Pak Fajar untuk saat ini sih perkembangannya. Dan baik, luar biasa juga Pak nih. Ya Pak Fajar, banyak hal yang saya dapat nih dari
Pak Fajar sebagai senior saya nih, kira seperti itu. Waduh, sama-sama belajar Pak. Cuman karena kita ada proyek di Bali, jadi potensi ketemunya sharingnya agak lebih lagi. Dan Siap. challenge-nya memang tempat wisata, khususnya Bali, challenge-nya sangat, ini dosisnya beda nih. Iya, iya, iya. Gitu. Ya tentu Iya. di hotel khususnya baru kemarin saya ketemu dengan Ketua PRI Bali, Pak Coaco, notabene adalah Wagub Bali dulu. Ya di hotel juga lumayan juga persaingan. Memang ada yang bertumbuh pesat, tapi ada juga yang memang buka aja belum sampai hari ini hotel gitu. Yang dulu pernah sempat bagus sampai hari ini juga belum. Luar biasa juga Bali juga dari sisi bisnis pariwisatanya itu. Ini perlu sentuhan Pak Fajar juga nih kayaknya Bali nih Pak. Iya, Pak. Tenang Pak, bentar lagi ada kejutan baru di Bali. Nanti kita sinergi dan kolaborasi ya. Amin, amin, amin. Ditunggu Pak Fajar kedatangannya ya. Kita Siap. lebih cantik lagi. Astungkare. Halo ya. Oke. Pak Baik, Ferry juga rekan-rekan tuh teman sekalian. saya lama tuh waktu kita sering di Bekasi dulu. Iya Pak, Panengah senior saya Pak di Bekasi Pak. Ini kalau para senior udah kumpul ini kita sudah tuturi handayani aja lah ini kan. Tunggu diajak Panengah ke Bali nih saya nih. Nah, dekat-dekat tuh Surabaya dekat. Siap, kita reuni di Bali deh. Ya gitu. Ya, wah, Jadi mantap tuh. Udah Dalam waktu dekat saya ke Bali loh. tuh. Dalam waktu Siap. dekat saya ke Bali. siap. Ya. Dalam waktu Menunggu. dekat saya ke Bali. Baik. Menunggu nih arahan dari senior-senior nih. Iya. Saya mau ada janji sama Ajik Krishna. Oh, Aji, ya. Nah, itu kalau ini mau ke kediamannya Aji Krishna nggak jauh dari sana Pak Yayah, itu meeting pointnya Aji Krishna juga kadang-kadang di sana gitu karena memang dekat dan aksesnya gampang. Coba Pak, nanti saya pikirkan karena di Bali itu beberapa kawan saya termasuk BPR Lestari Pak Alex. Oh, Pak Alex, ya. Nah, itu selalu ya. Jadi kita pikirkan sama-sama nanti kelasnya gimana. Nah, nanti diskusi nih sama Pak Fajar juga. Sebenarnya Bali itu potensi untuk bikin pusat kuliner aja yang ini. Wah, itu oke sekali. Ya. Beberapa UMKM itu saya rekomen masuk ke Living World di Denpasar itu. Oh, oke. Iya. Good. Ya. Ditunggu Oke, Pak. siap. Ditunggu Pak Oke. ya. Informasi Nanti bareng, kedatangannya. saya mesti ngajak Pak Fajar dulu nih, komandan saya. Baik. Komandan saya Pak Fajar. Ada yang mau ini dengan BPR Lestari tuh di sana itu ada BPR Fajar tuh Pak. Aduh. Ada kejutan. Kalau tidak ada Fajar, di mana mataharinya? Iya. Baik Pak Yaya, terima kasih waktunya dan teman-teman. Mungkin di sesi terakhir ini jangan lupa ya, mumpung masih ini bisa open cam kita foto bareng. Yuk, kasih senyum yang terbaik nih buat rekan-rekan kita. Kita foto bareng di sesi sebelum penutup ini. Pak Yosi, waduh udah nyampe rumah nih Pak Yosi ini kan. Bu Natalia Pasar Baru. Apa kabar Bu? Ya, ada Nabila, CSI, Bu Vika, Alvin, Pak Alvin, Pak Richard, Bu Weni. Apa kabar Bu Weni? Dari Artos Mall, saya sambil ini satu-satu ya. Bu Tias, mungkin yang terlewat mohon maaf ininya ya. Pak Wiku, Bu Yulia, Pak Andreas Gunadi, Pak Arif, Lagon Mall, Bu Mawar Yatini jauh nih, ini Sulawesi, masih ke sana lagi di Sulawesi ya. Bu Lisa Ambasador, Bu Nike Kings Bandung. Baik Bu Irda, Bu Yayu, Kang Hani ya. Udah siap semua yang berkesempatan untuk open cam. Pak Uman, nah Chief Danto, ini jagoannya Rasuna Said nih, mantap nih, gitu kan. Baik, kita hitung ya.
3, 2, 1. Cheese, senyum yang terbaik. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Cheese. Kasih jempolnya dong sekali lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata kurang berkenan di sesi ini. Sampai ketemu di sesi-sesi Meet Up Mall Series. Tentunya akan sharing hal-hal yang lebih manfaat lagi ya, mudah-mudahan bagi kita semua. Baik, saya akhiri. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye. Bye.